muridnya sebanyak 27 orang karena dia kehilangan uang sebesar 75.000 begitu. Komisi 10 melihatnya gimana? Ya, jadi menurut saya tindakan ini tidak bisa dibenarkan ya, karena sudah melanggar hak-hak pribadi seorang anak, dan ini malah jumlahnya sangat banyak sekali. Walaupun memang ada alasan untuk melakukan itu gitu ya, mungkin dia ingin memastikan gitu ya bahwa tidak ada di antara anak itu menyembunyikan di sini, tapi cara yang digunakan itu apalagi sampai telanjangi, tentu itu sangat mempermalukan dan juga berpotensi itu masuk ke dalam tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual. Tentu saja kami memahami ya bahwa saat ini pun guru merasa bahwa di dalam proses pembelajaran ataupun penegakan disiplin juga membutuhkan satu media gitu ya, bagaimana caranya jika ada pencurian di dalam kelas dan kemudian itu ingin dibuktikan. Jadi harus ada mungkin teknik-teknik dan trik-trik lain ya yang bisa dilakukan tanpa melakukan pelanggaran hak-hak anak juga. Dan kami berharap hal ini tidak terjadi karena tentu saja sebagai individu seorang anak itu bisa dipermalukan sedemikian rupa ya, dan tentu saja dari 27 itu mungkin hanya satu yang melakukan, itu pun kalau ada yang melakukan di antara mereka kan yang dipermalukan banyak. Sejauh ini Komisi 10 udah ada update nggak sih terkait dengan? Kami mendapatkan berbagai info terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, baik dari sisi sesama siswa ataupun antara siswa dengan guru dengan siswa. Nah, ini semuanya tentunya merupakan satu catatan kritis ya, yang tidak boleh kita biarkan berlangsung terus-menerus. Nah, kami sangat prihatin dan tentu saja berharap berbagai ketentuan terkait dengan proses belajar mengajar bisa mencegah hal-hal ini terjadi. Dan jika sampai terjadi, menurut saya tetap ya guru tersebut harus mendapatkan teguran supaya menjadi pembelajaran bagi pendidik-pendidik lain untuk menggunakan cara-cara yang memang sifatnya mendidik, bukan mempermalukan apalagi melanggar hak individu setiap orang. Demikian juga bagi seorang anak, bagaimana mereka bisa lebih menghormati guru-gurunya, dan kepada orang tua tentu saja ini juga menjadi satu peringatan ya bahwa pendidikan di rumah tidak kalah pentingnya untuk memberikan satu sentuhan budi pekerti dan rasa hormat dari anak pada para pendidiknya. Semoga ke depan ini juga menjadi perhatian serius bagi Kemendikbudristek agar hal-hal seperti ini tidak terjadi